Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rifa Noho. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tantangan dan peluang dalam keuangan dan perbankan syariah di Indonesia. Nah, keuangan dan perbankan syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang pesat. Tantangan dan peluang dalam sektor ini sangat penting untuk menghadapi. Dalam presentasi ini, kita akan mengeksplorasi sebagai aspek yang memengaruhi pertumbuhan dan berkelanjutan industri ini. Sejarah perbankan syariah di Indonesia mulai pada tahun 1992 dengan berdirinya Bank Muallat. Industri ini terus tumbuh menawarkan produk yang sesuai dengan prinsip syariah. Pemahaman tentang sejarah ini penting untuk memahami perkembangan saat ini. Prinsip dasar syariah keadilan, transparan, dan larangan riba ini menciptakan sistem yang lebih etis dan keberlanjutan. Memahami transparansi ini adalah kunci menavigasi tantangan di sektor ini. Perbankan syariah berpotensi berdasarkan prinsip tentang regulasi. Salah satu tantangan utama adalah regulasi yang sering berubah. Kebijakan pemerintah dan standar syariah yang ketat dan memengaruhi operasional bank syariah. Memahami regulasi ini penting untuk memastikan kepatuhan dan keberlanjutan sebagian bersaing dengan bank konvensional. Persaingan yang ketat dari bank konvensional meski menawarkan produk yang sesuai syariah. Tantangan dalam menarik nasabah. Tetap ada strategi pemasaran yang efektif dan pemahaman pasar sangat penting. Bank syariah menghadapi peluang teknologi finansial memberikan peluang besar bagi bank syariah. Inovasi lama layanan digital dapat meningkatkan aksesibilitas dan efisien. Bank syariah terus memanfaatkan teknologi untuk bersaing di era digital. Perkembangan berdasarkan Masyarakat tantangan penting keuangan syariah membuka peluang baru, regulasi, edukasi, dan juga promosi yang tepat dapat menarik lebih banyak nasabah. Inovasi dalam produk keuangan. Untuk menarik nasabah baru, bank syariah perlu mengembangkan produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern seperti pembiayaan mikro dan juga inovasi berkelanjutan. Perkembangan global perbankan syariah tidak hanya berkembang di Indonesia tetapi juga secara global. Memahami tren internasional dapat memberikan wawasan tentang strategi dan praktik terbaik yang dapat diterapkan di Indonesia. Nah, peluang keuangan dan perbankan syariah di Indonesia. Yang pertama, populasi muslim terbesar. Pasar sangat potensial dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Kebutuhan terdapat layanan keuangan yang sesuai syariah sangat besar ini. Ini menciptakan pasar yang terus berkembang untuk bank syariah. Sesuai syariah dan investasi syariah. Yang kedua, dukungan pemerintah yang kuat. Pemerintah Indonesia aktif mendorong ekonomi dan keuangan syariah mulai dari KNEKS, Komite Nasional dan Keuangan Syariah. Matre Plan Ekonomi Syariah Indonesia atau MEKSI. Marker Bank Syariah BUMN menjadi Bank Syariah Indonesia atau BSI yang memperkuat struktur industri, dukungan, dan ruang pertumbuhan. Yang ketiga, perkembangan ekosistem halal, industri halal seperti makanan, kosmetik, pariwisata, UMKM halal. Perkembangan pesat. Semua sektor halal membutuhkan pembiayaan dan layanan keuangan dana. Dan saat ini menjadi
truk bisnis yang sangat potensial bagi lembaga keuangan syariah. Nah, yang keempat, investor digital dan fit teknologi pembuka peluang besar pembiayaan UMKM berbasis akad syariah melalui fit layanan bank digital syariah. Inovasi syariah online, pengelolaan zakat, wakaf, sedekah dan melalui platform digital. Digitalisasi mencepat siklus keuangan syariah. Yang kelima, minat masyarakat terhadap keuangan yang kelima, minat masyarakat terhadap keuangan Yang kelima, minat masyarakat terhadap keuangan beretika. Keuangan syariah dianggap adil, transparan, menghindari riba dan spekulasi. Tren global semakin ralas dengan menghadapi masyarakat sehingga menarik investor muda dan internasional. Tantangan keuangan perbankan syariah di Indonesia. Nah, yang pertama, literasi dan edukasi masyarakat yang masih rendah. Banyak masyarakat belum memahami perbedaan prinsip syariah vs konvensional, jenis akad murabahah dan juga mudharabah. Manfaat keuangan syariah, akibatnya penggunaan produk syariah belum maksimal meski minat meningkat. Yang kedua, pangsa pasar masih kecil dibandingkan konvensional. Aset keuangan syariah masih di bawah 10% dari total aset sistem keuangan. Dominasi bank konvensional sangat kuat dari sisi jaringan, permodalan, dan juga teknologi. Hal ini membuat transparansi cukup berat. Yang ketiga, SDM syariah masih terbatas. Tidak semua tantangan perbankan menguasai prinsip-prinsip syariah, manajemen risiko berbasis akad, inovasi produk syariah. Keterbatasan SDM terhambat mengembangkan produk yang lebih variatif. Nah, yang keempat, inovasi produk belum optimal. Produk pembiayaan syariah sering dianggap mirip konvensional tetapi menggunakan istilah syariah. Produk berbasis bagi hasil mudharabah musyarakah lebih kompleks hingga jaringan digunakan. Padahal itu ciri khas dari syariah yang membedakan dari konvensional. Nah, yang kelima, infrastruktur teknologi masih kalah kompetitif. Dalam digital banking, keamanan data, proses optimasi penggunaan dalam kredit scoring. Konvensional lebih dahulu konvensiatasi dalam teknologi modern. Nah, yang keenam, dual regulasi ganda. Lembaga keuangan syariah terus patuh pada regulasi OJK atau BI, fatwa DSN MUI. Kepatuhan ganda ini dapat perlambat inovasi produk jika koordinasi tidak berjalan cepat. Yang ketujuh, persepsi biaya dan akses. Sebagian masyarakat menganggap margin pembiayaan masyarakat lebih tinggi. Orang tetap memilih bank konvensional. Nah, kesimpulan dari materi di atas, menavigasi tantangan dan peluang dalam keuangan dan perbankan syariah di Indonesia, melakukan pemahaman yang mendalam dengan pemanfaat teknologi inovasi dan kesadaran masyarakat. Bank syariah dapat tumbuh dan bersaing di pasar yang semakin kompleks. Itu pemateri dari saya. Bila ada kekurangan saya mohon maaf. Bila kita pikir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Oh my